Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat Kliwon, semoga diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini pemirsa, saya akan mencoba untuk membahas mengenai ataupun saya ingin memberikan tata cara untuk berkomunikasi gaib, baik untuk orang yang awam ataupun pemula. Jadi untuk sementara di kesempatan pada malam hari ini saya tidak membahas mengenai terawangan, karena di kesempatan pada malam hari ini pemirsa, saya sedang ada tugas nanti ya malam ini untuk melakukan pembersihan di tempat usaha saya, karena menurut pengaduan dari orang yang kerja di tempat usaha saya ini mengatakan bahwa di tempat usahanya ada yang tidak beres, ataupun ada orang yang usil ingin bermain-main. Jadi insya Allah dalam kesempatan pada malam ini saya ada rencana ingin melakukan pembakaran gaib ataupun pembersihan di tempat usaha saya nanti. Makanya saya tidak melakukan penerawangan terlebih dahulu, karena melakukan penerawangan ini menguras energi. Jadi pelan-pelan. Jadi daripada tidak ada yang dibahas, saya akan sedikit untuk mengijazahkan ataupun memberikan tata cara untuk kalian semua yang awam ataupun pemula, cara berkomunikasi gaib. Dan biasanya cara berkomunikasi gaib ini dilakukan sama orang-orang spiritualis ataupun paranormal untuk menarik benda pusaka, untuk melakukan pembersihan, ya, pembersihan rumah, pembersihan tempat usaha. Nah, bertujuannya untuk apa? Biar kita ini bisa negosiasi sama sang gaib. Biar diri kita ini bisa berbincang-bincang secara batin dengan makhluk gaib. Begitu juga untuk mediumisasi ataupun memasukkan jin ataupun memasukkan khodam ke dalam tubuh seseorang, butuh konsentrasi, butuh yang namanya komunikasi gaib, ya. Jadi berhubung nanti saya akan melakukan sebuah pembersihan di tempat usaha, sekalian saya kasih tata caranya ini untuk kalian semua yang awam ataupun yang pemula, biar nantinya bisa kalian praktekkan, ya. Tetapi ingat, untuk tata cara berkomunikasi dengan gaib ini diperlukan mental, diperlukan nyali. Ini yang paling penting, ya, karena jika kita tidak mempunyai nyali alias kecing ataupun alias penakut, itu tidak bisa melakukan cara ini, karena ini diperlukan nyali, ya. Jadi seperti ini pemirsa, ketika Anda ingin melakukan pembersihan baik di tempat usaha, baik di rumah, ataupun baik di toko, ya. Jadi pertama-tama kalian duduk ataupun kalian datangin lokasi yang ingin Anda bersihkan itu tadi, baik itu rumah, toko, ataupun tempat usaha lainnya. Duduk di situ. Setelah kalian datangi, duduk bersila. Tetapi ingat, ini harus dilakukan sendirian ketika Anda ingin berkomunikasi gaib, ya. Ini dilakukan sendirian, tidak boleh ditemani, karena untuk berkomunikasi secara batin dengan gaib. Setelah kalian sampai di lokasi, lalu duduklah kalian. Jika ada buhur ataupun dupa, boleh kalian nyalakan, bertujuan untuk
mempercepat ataupun mempermudah datangnya sang gaib tersebut yang ingin kita ajak komunikasi. Ya, setelah kalian duduk ataupun dupanya kalian nyalakan, lalu duduk konsentrasi seperti orang meditasi, duduk bersila, mata terpejam. Ya, dengan kita memohon kepada Yang Kuasa, ya Allah, berikanlah hamba perlindungan, hamba mempunyai hajat ataupun hamba mempunyai tujuan untuk berkomunikasi sama gaib yang ada di sini. Seperti itu. Lalu ucapkan salam. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Buat penunggu gaib yang ada di sini, siapapun kalian dari bangsa golongan jin, khorin, dan apapun itu, jika memang ada di lokasi ini, tunjukkan perwujudanmu, ataupun kalian bisa ucapkan hajat Anda. Jika kalian ingin mengucapkan hajatnya, ingin berkomunikasi, ya setelah kalian mengucapkan salam, assalamualaikum ya rijalul gaib, buat penunggu gaib yang ada di sini, saya ingin berkomunikasi dengan penunggu gaib yang ada di sini. Seperti itu. Lalu pejamkan mata Anda seperti orang meditasi. Ya, pejamkan mata Anda. Tenang, rileks, ya. Ikuti suasana. Ya. Ataupun Anda bisa fokus sama keluar dan masuknya nafas kalian. Kalian dengarkan itu saja. Dan nanti jika memang di situ ada gaibnya, biasanya ini ya pemirsa, ini biasanya yang sudah-sudah, itu biasanya sepintas seperti kita mencium aroma, ada seperti suara bergesekan, kayak gitu, ada seperti angin. Ini tanda-tandanya. Dan nanti jika kalian tidak bisa kontrol, ya, jika kalian tidak bisa kontrol diri Anda sendiri, maka akan masuk ke dalam diri Anda. Maka dari itu, untuk melakukan cara ataupun berkomunikasi dengan gaib, usahakan pagarin dulu badan Anda dengan ayat kursi. Ya. Mungkin saya sudah pernah mengijazahkan tentang membuat pagar gaib ataupun perisai ke diri kita memakai ayat kursi. Ya. Jadi pelajari aja di situ. Buat kalian semua yang ingin melakukan cara ini, pagarin terlebih dahulu badan Anda biar nantinya tidak masuk ke dalam diri Anda. Karena jika diri Anda tidak dipagarin, maka nanti jin ataupun dedemit yang ada di situ akan masuk untuk berkomunikasi dengan Anda. Nanti Anda yang kesurupan kalau tidak dipagarin. Tapi kalau sudah ada pagar ataupun perisai, nanti bisa terdengar suara bisikan yang melalui telinga kita. Biasanya itu yang sudah ini ya, yang sudah saya alami. Istilahnya seperti ini. Jadi kalau saya bahas mengenai bahasa manusia, jadi ada apa kamu kesini? Seperti itu. Ada apa kamu datang ke sini? Begitu. Dan ada tujuan apa? Nah, nanti kita bisa berkomunikasi di situ. Saya di sini ingin memindahkan kamu semuanya. Tolong jangan ganggu tempat usaha saya ini. Tolong kamu pergi ke tempat yang nyaman, jangan di sini. Kita bisa negosiasinya seperti itu. Makanya itu kalau cara untuk berkomunikasi gaib ini, kita butuh yang namanya nyali ataupun mental. Dan jangan lupa pesan dari saya, pagarin terlebih dahulu badan Anda biar nantinya tidak masuk ke dalam diri Anda. Nanti malah Anda yang kesurupan. Seperti itu ya. Jadi jika badan kita sudah ada perisai, nanti ketika kita sedang fokus seperti orang bersemedi, itu nanti terdengar suara bisikan seperti geraman ataupun terdengar suara tangisan, gitu. Nanti lama-lama dia berkomunikasi dengan kita melalui suara.
yang sangat lembut sekali melalui telinga kita ya. Jadi jangan kaget jika Anda sedang berkomunikasi terdengar ada suara rintihan dan segala macam, karena cara berkomunikasi gaib seperti itu. Usahakan sendirian dan usahakan tidak ada penerangan ya. Jadi ini cara paling sederhana untuk kalian lakukan, cara untuk berkomunikasi gaib untuk yang awam sekalipun. Yang diperlukan adalah nyali ya, dan jangan lupa pagarin dengan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yafutuhu hifdhuhuma wa la yafutuhu hifdhuhuma wa la yafutuhu hifdhuhuma wala yafuduhu hifdhuhuma wala yafuduhu hifdhuhuma wala yafuduhu hifdhuhuma wala yafuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Lalu tiupkan ke tangan, lalu usapkan sekujur tubuh Anda. Dalam kalimat wala yafuduhu hifdhuhuma dibaca tahan nafas sebanyak 7 kali. Ini caranya untuk memagarin diri kita ataupun bikin proteks biar diri kita ini tidak mudah dimasuki sama jin. Seperti itu ya pemirsa, mudah-mudahan di video ini bisa bermanfaat, semoga bisa berguna untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Video bisa saya lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.